Halo sahabat, saya Ijul Syafei, kembali bersama kita semua kali ini di Sorotan Diswanda. Dan sekarang kita akan membahas tentang masalah yang terkait dengan sosial ya. Kita hadapi bersama sekarang ini kan dinamika perkembangan dan perubahan ya, zaman itu berdampak kepada perubahan di berbagai dimensi kehidupan. Salah satunya adalah masalah sosial yang kita sering temui atau sering kita dengar atau sering kita lihat dan baca di media-media. Nah, tentu saja ini menjadi persoalan tersendiri karena masalah sosial ini masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Nah, terkait itu, Kementerian Sosial ini diserahi tugas untuk mengatasi dan menyelesaikan 26 permasalahan sosial yang terumpun ya dalam kategori keterlantaran, kemudian kedisabilitasan, ketunaan, ketertinggalan, dan kebencanaan. Nah, jadi ada beberapa poin itu. Seperti biasa kita akan membahasnya bersama akselerator kebijakan Dr. Rizwanda PhD. Halo Kang Riz, apa kabar? Sehat, terima kasih. Kabar baik selalu. Luar biasa ini, Kang Riz selalu menyoroti, menganalisa kebijakan-kebijakan publik. Kita bicara sosial ini memang sesuatu yang kompleks ya. Kompleksitasnya tinggi banget ya, Kang ya. Betul sekali. Jadi kompleksitas ini harus disikapi dengan regulasi yang gembira. Nah, apa Woi. maksud regulasi yang gembira? Gembira artinya bukan hanya tepuk hore dan SMS gitu ya. Hmm. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, bukan seperti itu. Karena permasalahan sosial tidak bisa diselesaikan dengan hanya kacamata pandang yang normatif maksudnya. Hmm. Gembira tapi tidak normatif dan terjebak dalam ketoprak drama politik gitu ya. Hmm. Maksudnya seperti ini. Saat ini kan sorotan hadir pada sisi pendidikan formal di mana peserta didik sekaligus pendidik mungkin Ya. harus diarahkan untuk lebih peka. Kan Hmm. saat ini oke lah ya, ada perdebatan antara apakah arah pendidikan itu ke vokasi atau terapan Ya. atau lainnya. Nah, seringkali kita terjebak pada rumusan wacana tersebut. Jadi kita ini sepertinya banyak sekali ahli wacana atau menurut sahabat kita Kang Saiful Jaman Bapak Wacana. Oh, Bapak sana. Jadi formulanya sudah terlampau banyak nih. Hanya tinggal bagaimana terapan praksisnya sesuai dengan marwah ini untuk bicara kompleksitas tadi. Nah, kenapa saya sebut harus selalu gembira? Gembira maksudnya begini, bahwa berpikir positif terhadap permasalahan yang ada itu modal utama. Misalnya seperti ini. Pada saat peserta didik seperti yang disebut ya, pada saat peserta didik juga diarahkan pada proyek-proyek kemanusiaan. Itu kan sudah tertata ya dalam Merdeka Belajar ada proyek kemanusiaan salah satunya. Nah, ini yang belum jalan nih, Kang Hmm. Ijo. Jadi program-program yang sifatnya kemanusiaan, bagaimana misalnya bisa peserta didik baik itu perguruan tinggi maupun pendidikan formal diarahkan pada eh, tugas-tugas, program-program yang sifatnya misalnya mengukur seberapa jauh sih lingkungan sekitar memiliki indeks ketahanan sosial. Oke. Kalau tadi dikaitkan dengan kalau terapan praktis tadi yang Kang Riz sampaikan dikaitkan dengan tugas Mensos ini. Kemensos ini kan nggak mudah ya, ada 26 permasalahan sosial. Di awal saya sebutkan kategorinya keterlantaran, kedisabilitasan, ketunaan, ketertinggalan, dan kebencanaan. Bagaimana Kang Riz melihat dari implementasinya, kebijakan-kebijakan itu dari terapan praktisnya tadi? Ya, jadi pembacaan terhadap irisan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan mesti berjalan. Seperti tadi yang saya sebut. Ketahanan keluarga kan tidak hanya bicara masalah apakah figur orang tua selalu hadir dalam lingkungan, kan pasti juga terpaut urusan ekonomi misalnya. Ya. Produk-produk program yang ada sekarang itu terpecah, maksud saya seperti itu. Pembacaan irisannya belum berjalan dengan maksimal. Semisal program rumah tinggal layak huni. Nah, Mhm. apakah itu juga diukur dari
setelah kemudian diberikan subsidi layak huni, Ya. apa keberlanjutan daripada kelayakan ini? Apakah kemudian orang yang menerima subsidi layak huni ini bisa memberikan efek keberlanjutan Hmm. bagi masyarakat sekitarnya? Nah, Hmm. maksudnya apa? Itu hanya salah satu contoh saja. Banyak sekali program yang ditelurkan oleh pemerintah dewasa ini maupun oleh ya bermitra dengan kelembagaan komunitas ya banyak juga kan seperti Tagana dan sebagainya. Nah, artinya bahwa ini harus juga dijahit bagaimana nih pada saat kemudian ada program sosial dia juga bisa berimbas ekonomi. Sebaliknya, bagaimana bila ada program ekonomi seperti UMKM ya yang umumnya terjadi kan pemberdayaan UMKM, suntikan terhadap modal kerja, bagaimana ini juga sebaliknya bisa memberikan imbas sosial. Hmm. Nah, ini antar lembaga, antar kementerian harus lebih gembira tadi. Bisa dibilang konteksnya pendekatan ilmiah keilmuan dengan konteks apa ya aplikasi di lapangan itu akselerasinya belum maksimal. Betul. Akselerasi termasuk percepatannya, pembacaan irisannya. Jadi seperti bekerja masing-masing gitu. Ini kan ruwet ya Kang Riz ya Iya, persoalannya karena kan bukan saja persoalan ini sekarang terjadi. Masalah misalkan apa ya lebih kepada eh, kesombongan apa bagian satu dengan bagian yang lain tidak mau melebur gitu loh dalam konteks aplikasi di lapangan itu juga bukan persoalan sekarang ini betul. tetapi dari dulu artinya kan sudah bertumpuk-tumpuk apakah ini juga menjadi sebuah budaya gitu loh ego sektoral gitu loh nah kalau masih terjadi ego sektoral kan sulit juga program-program yang akan dilaksanakan ketika itu sudah dirumuskan dalam konteks ilmiah keilmuan, kemudian dipadu padankan dengan praktek lapangan, nggak pernah terwujud, gitu loh. Jadi sebaiknya seperti apa yang harus dilakukan? Ya, pembacaan irisan ini paling tidak satu dapat dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang sudah ada dibanding membuat kajian baru. Semisal, seringkali kan terdapat kajian rencana perubahan eh, perubahan terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah misalnya. Perubahan terhadap rencana kinerja pemerintah. Nah, semuanya rencana terus nih. Mhm. Padahal yang lama dilakukan dulu, diukur seberapa jauh, dievaluasi dulu seberapa jauh rencana yang 2-3 tahun ke belakang itu sudah berjalan dibanding alih-alih membuat perencanaan yang baru untuk kemudian yang lama juga masih bingung untuk mengukurnya seperti itu. Nah, Hmm. terkait ego sektoral, kuncinya adalah bagaimana pemerintah pusat memiliki atau memerintahkan otoritas data yang terintegrasi. Jadi penggunaan data, akses terhadap data, misalnya data stunting ini kan Mhm. simpang siur terkadang ya. Ya. Ada 14 provinsi dengan kondisi masih ini. Itu sebentar lagi kemudian ada rilis baru. Kondisinya menurut yang dari sisi pandang Kementerian sedikit berbeda. Nah, chaotic seperti ini hanya menambah kompleksitas permasalahan tanpa memberikan solusi yang real. Hmm. Jadi permasalahan akses data misalnya, ya rujukan data kalau perlu sifatnya nasional dan bisa dipakai oleh ragam kebidangan. Hmm. Masalah yang sering kali muncul ketika pemerintah menyelesaikan sebuah masalah adalah dari cara mereka melihat masalahnya itu sendiri. Betul. Artinya tidak substansial. Saya pernah ngobrol dengan teman, dia adalah social engineering. Jadi kekurangan atau bahkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam konteks kebijakan itu belum bisa menetapkan atau menentukan simpul-simpul yang memang akhirnya ini berkorelasi dengan kelancaran eh, aplikasi kebijakan itu di lapangan gitu. Betul sekali. Substansi ditinggalkan sehingga pemahaman cara pandang seorang penelaah gitu ya terhadap masalah bukan substansial tapi superficial. Hmm. Gitu, terlalu bombastis. Bahkan cenderung lebih banyak centang kotaknya atau centang administrasinya dibandingkan substansi yang seharusnya diselesaikan menjadi solusi. Hmm. Artinya itu masih menjadi persoalan ya. Iya, Baik, ayat tambahan nggak? cukup lah. Mas Koy? Baik, sahabat.
semoga saja ini bisa menjadi penambahan ya, referensi untuk kita semua tentang bagaimana bahwa sebuah kebijakan yang ditelurkan atau dikeluarkan oleh pemerintah dalam konteks proses ilmiah dan keilmuan ini bisa dipadu-padankan sehingga akselerasinya dengan aplikasi ya di lapangan ini bisa terwujud. Kita ketemu lagi di sorotan Iswanda berikutnya. Sampai jumpa.